Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan... Ayo. Oke, hari ini kita mau bahas tentang males. Bahas males ya, males ya kata-kata yang sangat populer ya, sangat populer. Ya. Aduh, hujan, panas. Kalau panas pengennya rebahan, pasang AC. Kalau hujan cuacanya bikin melo, pengen istirahat. Ya intinya mah rebahan, ya. Rebahan aja ya. Males aja. Males aja. Pernah dong ngelakuin sesuatu tuh kayaknya menunda. Aduh, sama kayak gue bikin bahan juga. Kalau bisa besok. Kalau bisa besok, ya besoknya lagi. Kalau mau latihan jam 1, ya kira-kira jam 12 lah, baru ready bahannya. Ini specialty gue juga ya. Menunda-nunda ya. Specialty ya. Okay. Kekuatan super. Kalaupun penting banget harus dilakukannya di waktu yang mepet. Benar. Seperti istilah kalau dulu zaman gue sekolah, semakin dekat rumahnya sama sekolah, semakin terlambat. Iya bener. Gue sama sekolahan bisa jalan kaki, tapi gue naik mobil jadinya anak gue sering telat memang. Padahal bisa jalan kaki loh. Oh, diturunkan ya ke anak ya? Iya, diturunkan. Ya, ternyata masih terjadi sampai sekarang. Itu namanya apa sih? Duplikasi. Sempurna. Pokoknya padahal udah tahu ya kita tuh kalau ngelakuin sesuatu buru-buru tuh nggak enak kan, deg-degan. Ya tapi tetap saja. Tetap aja malas. Teguh pada pendirian. Sekali malas, tetap malas. Padahal Bill Gates pernah bilang loh, dia bilang katanya saya akan memilih orang-orang malas untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sulit karena orang malas akan menemukan cara yang mudah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, setuju Bill Gates? Iya, setuju sih. Setuju. Ya, sepertinya orang-orang malas tuh pintar ya. Pintar mencari gimana cara supaya dengan sedikit bergerak hasilnya banyak. Iya, atau menyelesaikan dengan semini mungkin usaha. Prinsip ekonomi ya. Iya. Apa gimana tuh? Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Iya, cakep. Itu. Paling ternyata sering dah. Bill Gates juga setuju ya. Setuju. Kita cocok kayaknya Bill Gates. Kayaknya ntar gue kirim lamaran lah ke kirim CV lah ke Bill Gates apa? Punya perusahaan apa? Microsoft. Microsoft kan ya benar ya? Apple. Oh, Apple. Bukan. Oke, katanya sebenarnya orang malas itu membuat peluang usaha loh. Oh ya? Contoh misalnya gue malas masak. Ada GrabFood. GoFood, Shopee Food yang lain itu kan tercipta karena malas masak. Coba semua orang rajin masak. Benar. Gue di rumah pakai robot cleaner karena males nyapu sama ngepel. Nggak usah kerjaan kayak gitu. Ini kemarin saudara gue mau perpanjang paspor. Pakai calo. Iya, pakai calo. Iya. Malas apa? Kan, malas ngantri katanya. Nah, malas ngantri. Padahal paspor kan online ya. Iya, daftarnya gue udah tinggal datang udah gitu pasti foto. Jadi waktunya udah dijamin. Itu aja masih malas kan? Berarti orang-orang malas di luar sana aja. Tetaplah malas. Menciptakan banyak peluang pekerjaan usaha buat orang lain ya. Sampai ada pekerjaan unik. Kayaknya gue lihat di internet pekerjaannya mengantri. Untuk menggantikan orang yang malas ngantri. Ngambil nomor gitu. Di luar negeri kayaknya ada buat ngantri beli tiket film, beli tiket konser, gitu-gitu ada loh orang yang dibayar sengaja buat ngantri. Ya sebenarnya mirip sih kayak yang orang mau beli boba gitu-gitu ya. Itu kan juga malas ngantri ya kalau lagi booming. Iya. Kemarin yang makanan itu yang depannya M. Oh, McD. Iya, yang itu yang ada BTS-nya. Itu mah pakai ojek online. Iya, itu kan juga sebenarnya karena kitanya mau beli malas ngantri. Joki mah banyak tuh, joki vaksin aja sempat ada jokinya kan. Oh iya itu canggih tuh. Itu sih bukan malas, nggak tahu ya malas. Itu nggak tahu bisa ditampilin nggak ya. Dia sehari 7 kali ya. Pokoknya. Apa udah 7 kali divaksin ya? Tapi hidup tuh. Tapi sehat. Sehat walafiat berarti aman. Aman. Malas yang paling lumrah tuh sebenarnya malas belajar ya nggak sih? Iya. Malas belajar. Lu anak ranking nggak? Tipikal anak pinter atau nggak di kelas? Enggak, gue biasa-biasa aja. Biasa-biasa, tapi nggak bodoh banget juga? Enggak. Masih lumayan lah kapasitas. Malas belajar dulu, berarti lu masih malas belajar, termasuk anak malas belajar? Ya biasanya anak malas belajar tuh rajin bikin contekan. Iya betul, gue juga
Lu fotokopi atau bikin kalau contekan? Waduh, fotokopi atau bikin ya. Ini cerita nih, nggak apa-apa sih udah lulus ya. Iya. Gue dulu bermacam-macam cara ya. Coba cara mencontek. Cara mencontek loh. Ini jadi bahas cara mencontek ya. 1. Kalau gue dulu bikin salinan ulang di kertas yang lebih kecil. Oh, sama. Sama. Nah, gue punya temen yang telapak tangannya gede. Ya mungkin kalau teman gue yang nonton ya dia pasti sadar orangnya ya. Jadi guru gue sempat bilang, si H ini kok saya perhatiin nggak pernah denger pelajaran saya, tapi nilainya bagus terus ya. Wow, anak-anak langsung nyeletuk, tangannya gede bu, tangannya gede. Buat tulisannya di tangan? Iya, karena contekannya dia lipet-lipet, taruh di tangan. Nggak pernah kelihatan. Itu teorinya ya. Nggak tahu anak zaman sekarang digital susah juga ya. Gampang dong, digital itu kan jadi mudah jadi googling bukannya? Iya, kalau online, kalau offline gimana coba? Kalau dulu temen gue bikin tulis kecil-kecil, lipet di tangan, mas. Gue juga. Dia pegang, lu juga ya? Tapi gue lipet seukuran. Jadi gue bikin di kertasnya memanjang nih yang buat bikin contekan. Gue diajarin temen gue. Oke. Temen gue itu yang jago mencontek, sekarang pemilik burger bener dia. Dia yang ngajarin dibikin panjang, terus lipetnya gini, ke depan, ke belakang. Ke belakang kayak mau bikin kipas. Ke depan, ke belakang. Zigzag gini supaya kalau dibuka, per lembar gini. Per lembar kalau dibuka ke bawah, dibukanya tinggal ke bawah. Dan seukuran, hitung aja seukuran telapak tangan, seukuran penggaris itu loh. Panjangin ke bawah, salin lagi. Nah, itu SMA? SMA dong. By the way, kita satu SMA coba beda angkatan. Berarti angkatan. Tiap angkatan ilmunya turun. Dan sebenarnya kalau nyontek itu menurut gua itu kan belajar. Iya. Sebenarnya nggak malas-malas juga ya. Karena kalau usaha itu loh. Kita abis baca disalin dalam bentuk tulisan kecil-kecil. Udah pas lagi ujian ditanyain, kita baca lagi, kita salin lagi. Itu aja udah 4 kali baca tulis loh. Dan gak cuma ngafal, baca tulis. Udah gitu temen gue kadang-kadang yang udah bikin, dia bisa pagi-pagi fotokopiin. Oh iya, gue juga. Dibagiin ke teman-teman. Gue bagiin ke teman-teman gue. Berarti membagi berkat juga orang malas. Gue itu karena namanya Elisa Bertu, berkat Tuhan, jadi gue itu selalu berbagi berkat. Jadi gue contekan, gue fotokopiin, gue yang bayar fotokopinya. Oh, luar biasa. Ke BBT ya. Iya. Ini sebut merek terus ya. Kapan munculnya ya di sini ya? Sponsor ya. Bikin udah dipotong kecil-kecil dibagikan. Tapi sebenarnya kalau bikin contekan nggak bikin sendiri tuh bingung bacanya. Terus di mana gitu kan? Wah, ini gue nulis nih, kalau gue kan hafal lokasinya di mana? Pernah kejadian kasus begini nih. Dulu gue mau ulangan fisika. Ini kita jadi bahas contek-mencontek ya. Fisika nyontek kan, apanya? Itunya kan banyak. Rumusnya ya. Jadi waktu itu posisi gue duduk paling depan. Nomor paling depan. Gue nggak belajar, pagi-pagi gue salin rumus. Di mana? Di meja sekolah. Oh, pakai pensil? Rotring. Oh, lu pakai rotring? Pakai rotring. Ujung rotring bisa mati loh kalau kena cat gitu. Kan gue ahli menggunakannya ya. Jadi gue salin semua rumus. Ajib, rotring. Nah, udah kering tuh pelajaran ulangan pelajaran ke-3 atau ke-4 gitu ya. Terus? Begitu mau mulai ulangan, guru gue bilang, ini temen gue ya. Itu si S, jangan duduk di belakang, nanti dia nyontek katanya. Udah kamu tuker sama Leo. Di depan. Wah, luar biasa ya. Gue sudah berusaha dari pagi nyalin contekan di meja ya. Ternyata suruh tuker gue duduknya sama temen gue yang di belakang. Iya. Ya. Daripada usaha gue sia-sia ya. Pada saat perpindahan antara dia maju ke depan dan gue ke belakang, gue bilang sama temen gue, udah lu tenang aja. Itu gue udah siapin rumus di depan contekan. Udah ntar lu kerjain aja. Terus? Ya, jadi kelar ujian gue nggak bisa. Dia? Ya, selesai ulangan, gue ketemu dia, gimana? Bisa nggak lu? Dia bilang, gue nggak bisa. Gue nggak ngerti cara pakainya ya. Jadi kan, itu penting tuh. Kalau fisika itu kan rumus doang, kadang-kadang harus ada turunannya. Iya betul. Mana ngerti. Dan dia tidak ngerti yang mana disebut tekanan lah, apalah. Emang lu IPA? Nggak, kelas 2 kan ada fisika kan? Oh, kelas 1 kelas 2 lah. Oh iya IPA, IPS. Ilmu pengetahuan akuntansi. Betul. Nah, sebenarnya orang suka nyontek berarti kan kayak gue nih, rajin bikin contekan. Tapi gue ada satu temen yang bener-bener males. Apa tuh? Jadi ini ada gue satu temen ya, yang sampai kita teman-teman tuh iba sama dia ya. Karena? Ini nilainya jelek, anaknya ulangan nggak bisa-bisa, sampai terakhir temen gue ada yang lempar contekan ke dia. Lempar contekan, kasih, dipegang. Oh, tapi nggak dikerjain. Nggak berani.
Nggak berani. Selesai bubaran ditanya, gimana kenapa lu nggak nyontek? Males dia bilang. Males nyontek. Gue males buka contekannya. Oh. Iya. Alhasil temen gue nggak naik kelas itu ya. Jadi itu. Tapi dia jujur, berarti kan nilai jujur tidak diperdulikan. Iya benar, itu benar-benar konsisten dia, orangnya konsisten ya. Tidak pernah nyontek. Tidak pernah nyontek. Iya jujur. Tapi buktinya konsisten males ya, sampai nyontek pun males. Oh iya, tapi kalau nyontek juga males sih. Rajin bikin contekan tapi malas belajar. Katanya kamu malas belajar. Menurut gue bikin contekan tuh berarti bukan malas loh. Gue tidak malas belajar, justru karena gue rajin, gue baca dan gue salin ulang. Wah iya. Jadi kita bahas lagi. Jadi malas itu kira-kira gimana ya? Ya sebenarnya soalnya dibilang kan rajin pangkal pandai sih, bukan pangkal kaya. Mungkin kalau rajin belajar bisa jadi kaya, dulu gue belajar. Soalnya rajin pangkal pandai, bukan pangkal kaya. Sugestinya berbeda ya. Tujuannya berbeda ya. Buat apa? Toh tidak membuat jadi semakin kaya. Iya. Banyak yang orang sekarang bikin quotes atau Instagram tentang males, gimana cara bangun habit lah, ngomongin soal mindset lah, pokoknya ngomongin hal-hal untuk supaya nggak males, karena ada kata-kata kan kaum rebahan gitu kan. Banyak indikasi-indikasi males itu, di kata lain dari males tuh sekarang banyak banget bertebaran di Instagram. Sampai ada yang bilang gini, aku tidak malas katanya, aku hanya sangat termotivasi untuk tidak melakukan apapun. Banyak tuh suara-suara SpongeBob, anak-anak kecil gitu dulu kan. Film Shinchan ya. Iya. Shinchan dipanggil mamanya, Shinchan sini bantu ibu ya. Shinchannya bisa bilang aku sedang sibuk ya. Sibuk apa? Apain? Sibuk tiduran. Oh itu ya? Jadi apa voice sekarang tuh? Aku sedang sibuk berguling-guling gitu. Bertidur-tiduran dia betul. Sibukannya berbeda ya. Betul. Tapi kalau misalnya semua manusia kerja nih, rajin kerja, semua jadi kaya, sebenarnya terus apa gunanya uang? Sebenarnya pemalas itu menyelamatkan dunia. Iya benar. Karena kalau semuanya jadi kaya, udah. Iya, semua dikerjain sendiri ya. Semua dikerjain sendiri. Semua rajin, betul. Terus mau gimana? Itu Grab, orang yang malas nyuci, mesin cuci tercipta. Orang yang malas bebenah itu robot-robot cleaner. Bisa dibilang penemu-penemu itu punya bakat malas ya sebelumnya. Jadi dia mau menciptakan gimana lebih efektif, lebih less tenaga. Betul, less tenaga. Dapat hasilnya lebih besar. Betul sekarang. Bener. Nah sebenarnya kenapa banyak orang stres sama depresi? Karena mereka bekerja terlalu keras. Iya. Jadi sebenarnya coba kalau malas-malesan supaya less depresi. Lalu tau gak kenapa ada malaikat pencabut nyawa? Karena ada orang malas, udah dia lewat, pass away, mati, meninggal, dia malas pergi ke surga. Makanya dijemput sama malaikat pencabut nyawa. Ya. Nah, jadi saking malesnya dia mager. Di mana ini jalan ke surga? Udah deh, nunggu yang jemput aja. Nah, yang jemput itu pencabut nyawa. Disebut malaikat pencabut nyawa. Sebenarnya kalau orang dibilang males nih ya, aduh males, hujan, habis makan Indomie, leyeh-leyeh di rumah. Terus pacarnya bilang telepon, yang ke kosan dong, kosan lagi sepi nih. Males gak nyamperin pacarnya? Oh enggak, langsung siap-siap pasti langsung, ya, biasa langsung ya. dong. Iya. Enggak pakai alasan hujan gitu. Oh iya, enggak. Walaupun enggak ada mobil nih, mobil lagi dipakai, adanya motor. Oh iya. Tetep dong. Ngangkot ya. Ngangkot, iya bener ya. Ngangkot dong. Pokoknya rumah aku lagi gak ada orang nih. Satu message ya, rumah kosong nih. Rumah kosong, I alone. Iya. Alone and lonely tuh. Berarti kan tidak ada malas. Di saat yang bersamaan, malas tadinya, malas ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada sesuatu. Siap-siap ya. Secepat mungkin kalau bisa sampai ya. Iya, dan kayaknya udah apa itu malas? Kok bisa? Nah, berarti kan ada sesuatu dong. Bener. Kayaknya tujuannya, tergantung tujuannya. Tujuannya jelas. Kalau rumahnya banyak orang, ya, males, orangnya mungkin introvert. Kalau banyak orang nggak suka, sukanya di tempat yang sepi. Yang lebih sepi ya. Iya, jadi rasa malas memang katanya biasa disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kita bisa atasi untuk menetapkan tujuan. Makanya tadi kalau ada tujuannya, rumah kosong nih yang. Wah, nah, saya mau nyapu nih, saya mau bantuin ngepel nih, jadi lebih semangat datang. Oh iya. Rumah kosong nih beres ya. Masuk akal, luar biasa. Nah sebenarnya tinggal netepin targetnya dong dan tujuannya. Jadi tapi kalau targetnya tidak realistis, sebenarnya jadi tidak termotivasi. Jadi sebenarnya rasa malas itu karena nggak ada tujuannya. Nggak match mungkin tujuannya dia sama apa yang harus dikerjakan tuh nggak match. Mungkin ya. Yang teman gue males itu kayaknya pebisnis deh sekarang. Cukup berhasil. Cukup berhasil. Tuh. Iya makanya.
Coba deh, kalau misalnya temen lu ada nggak yang ranking 1 dari SD yang pokoknya paling sering SMP, SMA semuanya ranking 1? Ada. Sama yang nggak naik, sama yang males nyontek itu lebih berhasil mana hidupnya? Ya kalau yang ranking 1 terus jadi dokter sih. Oh, jadi dokter. Ya, yang rada males-males yang suka nyontek nih jadi pebisnis rata-rata. Karena nggak ada perusahaan yang mau mempekerjakan mereka. Oh iya. Karena mungkin kalau bapaknya punya perusahaan, oh enggak ah. Nggak mau pakai anaknya sendiri. Gue punya satu kenalan loh. Dia punya 2 perusahaan interior. Oh, desain interior. Iya. Oh. Iya, dia lulusan desain interior. Dia sekarang punya 2 perusahaan interior ya. Waktu kita ngobrol-ngobrol, gue tanya gimana cara lu memulai karir, membangun karir sehingga lu sampai bisa buka dua perusahaan desain interior. Dia bilang, oh gue nggak kerja. Hah, nggak kerja? Jadi bisa? Oh gue langsung buka. Gimana ceritanya? Iya. Jadi dulu IP kuliahnya jelek. Kuliahnya desain tapi? Kuliahnya desain interior, IP-nya jelek. Ngelamar sana sini nggak ada yang terima. Berhubung nggak ada yang terima, dia bingung mau kerja apa kan. Akhirnya masa bodoh dah gue buka aja. Bapaknya kaya gak? Enggak. Oh, nggak dimodalin gak gitu ya? Pokoknya gue buka deh. Ya, ternyata saya sampai sekarang punya 2 ya. Jadi jalan ya. Gue juga ada kenal temen dari SMP, SMA gitu. Nggak naik. Gue seangkatan sama dia juga karena nggak naik. MBA. Sekarang punya bengkel. Gede. Oh, punya bengkel. Nah, kalau dibilang gila ya tuh misalnya sama laki-laki, kalau gue misalnya orang tua perempuan, laki-laki nggak kuliah, males-malesan, anak bandel dulu, anak motor, MBA pula, kayaknya udah nggak ada masa depannya. Sekarang luar biasa loh, pebisnis jatuhnya. Oh iya, itu iya. Iya kan, luar biasa kan sebenarnya. Males itu apa jadinya? Males itu sebenarnya tujuan ya. Mungkin kalau teman gue yang males itu dulu, kalau lu belajar dapat duit banyak, nah mungkin beda. Jadi belajar ya kayak iya, tadi ya. Makanya rajin pangkal pandai sih, bukan pangkal kaya. Kalau pangkal kaya udah dari TK udah pasti rajin. Jadi mau usulkan ke Menteri ke Pendidikan. Ya, kita rubah ya kata-kata rajin pangkal pandai ya. Di British Journal gitu, pokoknya British Journal of Sport, pokoknya medicine gitu deh, pokoknya di sana lah, di luar negeri itu dia bilang males itu bisa dikategorikan ke penyakit. Oh, ada studinya. Ada studinya gitu ya. Gue baca di Google, karena males itu yang berkepanjangan menyebabkan kayak obesitas, diabetes, hipertensi. Jadi sebenarnya bukan penyakit. Jadi malas itu adalah sumber penyakitnya. Oh, oke. Karena malas olahraga ya mungkin. Ya, mager, betul. Jadi dia ada studinya menemukan sebenarnya kalau orang malas itu tingkat dopamin di otaknya itu rendah. Malas masak gitu juga bisa jadi pesan fast food gitu ya? Iya benar, gue. Itu gue. Jadi sebenarnya itu berdampak pada motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Sedangkan dopamin ini itu memberikan dampak yang bagus gitu buat di otak. Dan hormon dopamin ini akan berproduksi banyak ketika orang dapat penghargaan dan motivasi. Oh. Jadi orang malas itu nggak, hormon dopaminnya rendah. Sedangkan kita tuh kalau ada hormon dopamin tuh jadi seneng, kayak orang dapat penghargaan, dapat motivasi. Nah itunya nggak ada. Kalau orang-orang yang baru dapat penghargaan, dopaminnya muncul. Iya, ada hormon dopamin. Makanya mungkin itu yang dipakai, yang dicari. Sebab kesenangan itu loh yang nggak semua orang punya. Oh, jadi makanya laku ya kalau orang bikin seminar motivasi gitu ya. Kenapa tuh? Setelah orang ikut, termotivasi, hormon dopaminnya jadi merasa tidak malas lagi. Begitu pulang ke rumah hormonnya turun, udah nggak rajin lagi. Gitu. Jadi sebenarnya ada hormon-hormon yang dilepaskan ketika kita achieve sesuatu, dan itu penting. Termotivasi hormon juga itu, ya. Iya. Buat teman-teman ya yang udah berkeluarga, yang udah punya istri ya, boleh simpan foto istri di dompet. Kenapa tuh? Saking sayangnya. Supaya bisa memotivasi teman-teman. Kalau teman-teman ketemu masalah yang berat ya di luar ya, di pekerjaan ya, di bisnis ya. Kalau ada foto istri teman-teman tinggal buka dompetnya. Terus? Kan ada foto istri tuh. Iya. Jadi teman-teman bisa bilang, wah, tantangan yang besar kayak begini aja gue bisa lewatin. Oh iya. Apalagi masalah bisnis seperti ini doang. Oh oke. Nah, itu jadi hormon dopaminnya langsung muncul tuh. Ya. Itu lebih baik gue berhasil dong. Iya. Berhasil daripada. Maksudnya bisa menaklukkan masalah itu aja yang bisa, ada di yang itu aja di dompet mampu. Ini aja mampu. Apalagi ini sepele. Iya. Oke. Yang di luar tuh sepele ya. Sepele. Nah bagi teman-teman yang nggak tahu dopamin itu apa, dopamin itu adalah hormon yang merupakan senyawa kimia organik. Dia itu berasal dari pokoknya katekolamin dan fenetilamina.
Nah, bahasa-bahasa gitu deh. Nah, iya, Nih gue juga googling dopamin dan neurotransmitter yang mempunyai peran penting dalam tubuh dan otak. Gitu. Pokoknya katekolamin itu apa? Katekolamin itu adalah hormon yang dilepaskan ke aliran darah sebagai respon dari stres. Waduh. Ya, itu adalah teman-teman bisa cari di Google. Nah, katekolamin ini bisa menghasilkan dopamin, epinefrin buat adrenalin. Pokoknya norepinefrin itu adalah bahasa kedokteran. Bahasa medis ya, betul. Silahkan di-search. Hormon dopamin itu apa sih? Kenapa sih orang pengen enak banget dapat hormon itu tuh enak banget gitu. Makanya kenapa katanya ada orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang karena pengen dapat itunya. Pendorong langsung keluar hormon hormon itu dari hormon itunya dapat kayak achievement, kayak happy. Nah, itunya. Makanya kalau orang tertekan bisa lari ke obat-obatan terlarang karena nggak dapat hormon dopaminnya itu. Makanya dia butuh buatan. Gitu katanya. Jadi terbantu ya. Jadi senyum terus, ketawa terus. Itu iya. Seolah nggak stres. Hidup enteng ya. Badan juga jadi enteng. Pikiran enteng ya gitulah kira-kira. Ya, balik lagi ke males nih. Males sebenarnya kan faktor dari dalam ya. Bisa juga faktor dari luar sih. Adanya kurang motivasi. Tadi bikin kita kebiasaan nunda lah. Mental gampang menyerah katanya. Ya, Nunda tuh bener-bener PR banget sih. Virus banget sih. Iya. Bahaya. Nggak usah gitu, mandi aja. Mandi. Lu kalau di rumah nih. Pandemi mandi berapa kali sehari? Sekali kayaknya. Pernah tidak mandi sehari gak? Misalnya besoknya baru mandi gitu, saking malas. Pernah gak ya? Pernah kayaknya. Gak perlu malu-malu. Iya, gue juga pernah. Iya. Kalau nggak olahraga, nggak keringetan gitu ya, nggak perlu keramas. Oh ya, sampai ke bawah nama keringet sendiri, akhirnya mandi gitu ya. Oh, lu nggak AC 24 jam ya? AC kan di kamar tapi. Kan gak di kamar terus. Oh iya. Kalau gue buka kamarnya biar keluar AC-nya. Pokoknya AC gitu. 24 jam. Kalau bisa nggak mandi memang. Nah, memang kalau misalnya hal-hal males-males ini banyak banget orang yang bikin sekarang bukan bikin YouTube untuk mengatasi rasa malas. Malah ada yang bilang katanya gini, sebenarnya nggak perlu meremehkan orang malas, mereka hanya nggak punya tujuan dalam hidupnya. Banyak tuh. Quotes kayak gitu, atau membenarkan kayak gitu. Membenarkan orang malas. Membenarkan banyak quotes kok membenarkan orang malas. Dan Bill Gates tadi ngomong malas itu konotasinya jadi nggak negatif loh, jadi positif. Jadi positif banget. Jadi termotivasi buat ngelamar ke sana ya. Jadi kan bingung itu malas itu sebenarnya apa? Perlu diperbaikinya kayak gimana? Nah, bagi sebenarnya Tuhan katanya tidak membenci orang malas, tapi Tuhan memang mengizinkan yang rajin ngambil rezeki orang malas. Katanya gitu banyak tuh quotes. Ya, tapi ini masuk akal. Jadi rezeki semua diberikan, dikasih. Cuma ya problemnya yang malas-malas ini nggak keburu ngambil. Keburu diambil sama yang rajin. Nah, bagi ciwi-ciwi yang lagi malas belajar, ingatlah bahwa anak-anak kalian berhak dilahirkan dalam rahim orang yang cerdas. Nah, iya benar-benar katanya kan kalau anak lahir itu menyerap kecerdasan ibunya. Betul. Kalau ibunya belajar, yang diserapnya apa yang diserap ya? Betul. Terus ada lagi kata-kata melawan rasa malas itu susah. Tapi kalau nggak dilawan, hidup lo akan lebih susah. Nah, benar banget. Kalau kerja keras aja nggak menjamin kesuksesan, apalagi malas. Asik. Iya. Terus apa lagi? Terus nikmatilah rasa malas sampai kamu terbangun karena dipukul oleh kerasnya kehidupan. Wah, asik. Jadi channel motivasi. Iya. Wah, jadi sesi motivasi. Ya. Termotivasilah teman-teman ya. Bisa ya begitu ya. Iya. Nah, sebenarnya ada satu teknik nih. Satu teknik mengatasi rasa malas yang berasal dari Jepang. Seperti yang kita tahu, di Jepang itu kan negara yang dikenal sebagai salah satu negara maju. Rajin-rajin ya orangnya. Rajin. Nah, kemajuannya ini bukan karena kekayaan negaranya, tapi karena mutu sumber daya manusianya. Karena kalau dilihat dari lingkungannya kan Jepang itu wilayahnya kecil, terus rawan gempa gitu kan, karena dikelilingin oleh gunung-gunung api dia. Nah, masyarakat Jepang itu biasanya disiplin. Pokoknya dalam hal ketepatan waktu, pekerjaan, taat peraturan, pokoknya disiplin banget lah. Sejak kecil mereka udah dididik buat punya sikap yang mandiri dan disiplin itu. Disiplin, taat, mandiri. Gila ya? Iya. Juga sebenarnya rasa malu ketika mereka tidak bersikap disiplin, gak bersikap mandiri, gitu ditanemin hal, aduh malu nih gue kalau gue ternyata nggak taat peraturan, nggak disiplin. Itu dari kecil loh.
Gue pernah denger kayak kereta api Jepang tuh kalau telat tuh. Shinkansen itu ya? Ya nggak Shinkansen doang sih. Kan dia ada jadwalnya ya. Kalau sampai terlambat tuh krunya bisa minta maaf loh sama para penumpangnya. Oh, kru itunya. Oh. Iya, itu saking disiplinnya kan? Saking disiplinnya. Dia jadi mereka ya tidak tepat, sampai terlambat tidak tepat waktu kan menyebabkan orang penumpangnya jadi terlambat. Mereka minta maaf. Iya, gue juga pernah dengar, gue belum pernah ke Jepang, katanya ada yang pernah ketinggalan perhiasan ya di tempat cuci tangan. Oh pokoknya, iya. Itu terus dapat tiba-tiba di apa ya gitu. Kalau gue waktu ke Jepang itu lagi di jalan tiba-tiba ada oma-oma dari belakang, ini iPhone lu jatuh gitu. Oh, handphone lu? Sebenarnya bukan handphone gue. Oh. Iya, dia berpikir itu handphone gue. Jadi dia ini punya lu jatuh ya. Oh, enggak, bukan ya. Akhirnya dia taruh di pos polisi. Nah, ada yang katanya perhiasan di tempat cuci tangan, dia udah naik kereta kemana, dihubungin ke tempat sekitar. Pokoknya udah jauh lah si orangnya, dapat balik lagi perhiasan padahal. Kan nggak ada nama kepemilikan, nggak ada nomor handphone, padahal diambil juga ya memang udah jatuh, ibaratnya kan udah ketinggalan ya. Ternyata balik loh, saking taatnya. Karena bagi mereka disiplin merupakan hal yang diutamakan dalam aspek kehidupan. Baik berkeluarga, pendidikan, pekerjaan, on time lah. Kalau kita kan ngaret gitu ya. Ngaret. Ya, mungkin istilah jam karet cuma ada di Indonesia karena mungkin merasa bangga gitu ya. Nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya di Jepang itu mereka taat peraturan. Jadi ada yang namanya teori Kaizen. Kaizen. Oh. Kalau lo taunya potong rambut kan? Iya. 10 menit berapa puluh ribu? 50.000 ya. 10 menit 50.000. Pernah ya. Nah, Kaizen itu salah satu strategi dalam perusahaan sebenarnya karena Kaizen itu berasal dari bahasa Jepang, Kai sama Zen. Nah, ada tuh tulisannya, googling aja. Kata Kai itu artinya berubah, Zen itu artinya baik. Jadi Kaizen itu bisa diartikan berubah jadi lebih baik gitu. Karena kan seringkali kita bikin tuh janji-janji besar di awal tahun kan. Seiring berjalannya waktu dan realita biasanya kita lupa tuh. Nah, hal ini tuh sebenarnya bisa disiasati sama teori Kaizen. Jadi prinsip 1 menit ini gitu ya. Dalam budaya Jepang tuh ada praktek Kaizen. Sebenarnya melakukan sesuatu 1 menit aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Sesuatunya apa nih? Sesuatu yang baik ya? Ya apa aja misalnya. Jadi inti metode ini kan gagasan bahwa seseorang harus berlatih melakukan sesuatu 1 menit setiap hari pada waktu yang sama. 60 detik aja. Nah, teori ini bisa dipakai teman-teman misalnya malas olahraga. Olahraga, betul. Coba sempetin sehari 1 menit aja olahraga. Iya, 1 menit aja. 1 menit aja cukup. Ya kalau mau lebih ya boleh, tapi selalu sempatkan 1 menit dulu. 1 menit aja. Sebenarnya kalau udah 1 menit udah panas tuh susah berhenti, pasti diterusin. Iya benar. Dengan melakukan konsisten setiap hari, lama-lama terbentuk habitnya. Betul, kayak nggak usah olahraga deh yang perlu capek, keringetan, berdoa misalnya. Atau baca buku yang bisa dilakukan di tempat tidur. Bener. Baca buku semenit aja 1 hari di waktu yang sama. Nah itu sebenarnya bisa untuk, karena baca buku misalnya semenit nih. Baca kan nanggung tuh misalnya kadang-kadang nggak mungkin semenit juga sih pada akhirnya. Iya benar, pasti. Cuman disiplinnya itu loh, ketepatan waktu yang melakukan. Memulai melakukan sesuatu di waktu yang sama. Jadi metode ini itu kan karena kita harus berlatih melakukan sesuatu selama 1 menit setiap hari. Konsistennya pada waktu yang sama. Nah itu sebenarnya masalah konsistensi sama disiplinnya itu yang kita perlu banget latih. Ada teori yang bilang kalau sudah melakukannya 21 hari berturut-turut, itu secara otomatis akan jadi kebiasaan. Iya. Bukannya 40 hari ya? 40 hari ya? Kok lu baca buku yang mana aja? Enggak. Di otak gue kok kayaknya 40 hari gitu ya. 40 hari ya? Nggak tahu juga gue ya, nggak tahu. Mungkin versi buku kita beda. Oh iya, bacaan kita beda. Punya gue lebih mahal mungkin, jadi lebih cepat hasilnya ya. 21 hari. Kalau lebih mahal, iya benar. Kalau yang lebih murah, betul. Siapa tahu ya. Harusnya sih nggak ada masalah ya buat banyak orang. Bahkan kalau dibilang pemalas gitu ya, untuk melakukan sesuatu rutinitas ini di waktu yang sama. Karena jumlah waktunya kan kecil, semenit doang. Iya. Gitu. Semenit aja. Nah ini tuh penting banget untuk kita bisa melakukan apa yang kita perlu lakukan. Kita udah tahu nih, kita perlu lakukan kayak baca buku, memperluaskan kalau kita sekolah. Baca buku tuh sampai kuliah. Setelah kuliah, setelah kerja, kita tuh nggak menambah wawasan lagi. Benar. Termasuk parenting misalnya. Hal-hal yang kita nggak pernah pelajarin, finansial, bahas keuangan dulu sama sekarang kan beda. Kita kan nggak pernah diajarin tuh. Benar. Tapi untuk nggak usah baca lah ya. Podcast sekarang bertebaran di mana-mana kan. Iya.
untuk dengerin podcast. Dengerin doang aja, misalnya sembari nyetir, pokoknya 1 menit tapi yang non fiktif, jangan yang cuman cerita-cerita bacain hayalan, cuman cerita-cerita bacain cerita atau yang ada pengetahuannya lah kayak podcast kita ini ya. Betul. Ada pengetahuannya walaupun nggak banyak ya. Tapi at least ada. Iya, dan teman-teman mesti coba browsing lagi gitu ya. Bener nggak sih ya? Itu ya berguna ya ini. Berguna banget. Jadi apapun yang kita tahu nih kita perlu lakukan, tapi kita malas melakukannya, cobalah melakukannya 1 menit aja setiap hari di waktu yang sama tanpa terkecuali. Nggak mungkin sih 1 menit tuh, gue nggak bisa hari Minggu atau hari Sabtu. 1 menit. Pikir 1 menit kan waktu yang singkat ya. Singkat lah. Temen-temen kita ada yang malas makan. Orang-orang kurus memang malas makan. Oh, malas? Iya. Oh, emang nggak lapar ya? Iya, malas makan, bayangin. Tapi coba dilakukan sehari semenit aja ya. Makan? Makan, pasti diterusin. Oh, kalau malas makan gimana ya? Oh, bisa ya? Gue sebut nih namanya. Oh iya, jangan dong. Lu kenal kok. Emang iya? Oh, malas makan. Mungkin ini tuh awal-awal ngelakuin kaizen kayak gini, melakukan sesuatu yang perlu kita lakukan tapi kita malas melakukannya, mungkin nggak menyenangkan nih awal-awalnya. Tapi perlahan itu akan jadi kegiatan yang membawa kesenangan gitu, membawa sukacita dan kepuasan. Karena kan ini memang harus kita, cepat atau lambat ini harus kita lakukan. Iya, benar. Makanya inti utamanya adalah melakukan apa yang perlu kita lakukan. Perlu kita lakukan, tapi kita malas melakukannya. Untuk memotivasi nih ada satu kata-kata motivasi lagi nih. Katanya kejatuhan manusia itu paling besar adalah pada saat dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak melakukannya. Nah iya betul, karena kita tahu loh, bukannya tidak tahu. Oh harusnya mau kurus nih, mesti olahraga misalnya. Oh betul, harus jaga makan. Enggak, gue nggak ngomongin itu. Oh iya. Pengen nurunin berat badan nih, gitu betul. Kan. Kayaknya olahraga bagus nih buat kesehatan, tapi tidak dilakukan. Betul, 1 menit aja. Termasuk ngomong ke diri sendiri. Iya. Baca buku, doa tuh rutin. Doa. Olahraga, segitu tuh 1 menit aja. Oke. Iya, jadi ini bisa teman-teman praktekkan. Betul, kita juga. Iya, gue juga 1 menit. Oke teman-teman, kapan nih kita mau ngeluangin waktu setiap hari setidaknya 1 menit aja untuk bikin kebiasaan baru demi hidup yang lebih baik. Teman-teman juga bisa komen, bisa cerita, gue kira-kira mau lakukan apa nih yang 1 menit nih. 1 menit aja. Coba deh gue mau lakukan ini ya. Oke. Ntar udah melakukan berapa hari, boleh chat lagi hasilnya gimana. Udah hari keberapa ya? Udah hari keberapa. Betul sekali. Oke, hari ini bahasnya sampai situ dulu ya. Thank you buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu buat ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.